Di antara salah satu sebab yang menjadikan hati kita tentram dan menjadikan kita selamat dunia akhirat dan menjadikan kita kuat iman, teguh, sehingga menjadikan hasilnya nanti ketika keluar dari dunia yang fana ini membawa iman dan Islam. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Setiap cerita-cerita para nabi-nabi itu meneguhkan iman, menguatkan iman, membentengi iman, dan menjadikan kita nantinya selamat dunia akhirat dan husnul khatimah. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu banyak cerita-cerita para wali. Jadi yang mulai menceritakan para wali-wali Al-Quran sendiri. Jadi kalau ada orang yang anti pembacaan manaqib atau bahwasanya pembacaan manaqib itu tidak ada dalilnya, tidak ada kisahnya, salah. Sebab di dalam Al-Quran banyak, di antaranya lagi wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Musa, dan sebutlah cerita daripada riwayat Nabi Musa, riwayat Nabi Ibrahim. Oh, itu para nabi jar. Ada juga kisah di situ daripada Sayyidah Maryam. Mana ketika Sayyidah Maryam hendak melahirkan, beliau di bawah satu pohon. Ketika itu disuruh menggoyang pohon yang tidak ada apa ngarannya, buahnya, dahan yang kering, pohon yang kadada apa ngarannya, daunnya disuruh goyang. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiya. Itu pohon korma yang sudah mati, goyangkan, digoyang-goyang, guguran buah korma. Padahal itu adalah pohon korma yang kering, yang kada badahan, apalagi berbuah. Tapi karena perintah Allah, dan ini yang mengguyang orang yang dicinta Allah, maka jadi mudah. Hai Maryam, goyangkan itu pohon korma yang sudah kada badahan, yang sudah kada berbuah lagi. Sedangkan ini Sayyidah Maryam rahatan melahirkan dan sidin memerlukan makan. Lalu akhirnya digoyang-goyang, guguran rutaban janiyah, buah rutab yang manis, lalu dimakan. Nah, di sini menjadikan sebab bahwasanya Al-Quran itu banyak. Ada lagi kisah Dzulqarnain, ada lagi kisah Nabiullah Khidir alaihissalam, ada lagi kisah daripada Ashabul Kahfi. Itu semua adalah orang-orang yang dicinta Allah, para wali-wali yang mereka disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi malah Quran itu banyak menceritakan kejadian-kejadian orang-orang saleh, para nabi-nabi yang terdahulu, kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad kita sekarang ini. Jadi kalau ada orang anti pembacaan manaqib, kada ketujuh pembacaan manaqib, atau bahasanya pembacaan manaqib itu kada ada dalilnya, berarti inya menafikan atau mendustakan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran banyak cerita orang-orang salihin, banyak cerita para nabi-nabi, banyak cerita orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, dan yang lain-lainnya. Baik itu Dzulqarnain, baik itu daripada Sayyidah Maryam, dan yang lain-lainnya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya kita umat Islam penting benar jangan sampai di dalam kehidupan kita ini kada pernah mendengar cerita-cerita orang yang saleh. Sebab mendengar cerita orang yang saleh ini adalah hikmahnya menguatkan iman, menebalkan iman, menambah keyakinan, menjadikan ketentraman di dalam hati kita. Kalau nang bini ketujuh mendengar riwayat orang-orang yang saleh, yang laki ketujuh mendengar riwayat orang yang saleh, maka ini akan menjadikan rumah tangga itu berkah dan bahagia. Karena apa? Isinya adalah orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, di dalam riwayat hadis Rasulullah itu hampir setiap hari menceritakan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kana yarkada ayyakuna
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi illa wa dzakara Sayyidah Khadijah. Setiap keluar dari rumah apabila Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, itu Rasulullah beliau menceritakan Khadijah. Khadijah dulu beriman kepada aku dengan orang yang lain kafir. Khadijah memberi makan kepada aku ketika aku keluar di Jabal Nur. Khadijah melayani aku. Khadijah menafkahkan hartanya. Khadijah ikut berjuang. Khadijah ikut memberikan pemikiran yang terbaik ketika aku berjuang. Ini hampir setiap hari, sampai-sampai Siti Aisyah istri Nabi yang kedua ini ada kecemburuan. Ya Rasulullah, yang dikisahkan tinggal Siti Khadijah, kada ada kisah yang lain. Mendengar seperti itu Rasulullah beliau agak marah. Kemudian Rasulullah masuk ke kamar, kada dihidani Nabi Siti Khadijah, Siti Aisyah, sampai Siti Aisyah berkata, wasukittu fi jildi, aku menyesal, wa nadimtu ala isaati, dan aku merasa bahwasanya terasa dagingku ini lepas daripada tubuhku karena saking takutnya melihat wajah Rasulullah berubah. Karena apa? Aku menyebut sesuatu yang tidak pantas untuk Sayyidah Khadijah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya penting kita di dalam kehidupan ini rancak berkesah-kesah orang-orang yang baik. Hatta di dalam perkumpulan, misalnya dudukan, mungkin berkesah almarhum guru anu, almarhum Abah Bahari Sidin ke-7 bersedekah, almarhum Abah Sidin setiap tahun pasti Sidin berkorban, kadang hadang daging kurban aja tuh kadang, karena duitnya ada. Nah, ini biasanya duit ada tapi menghadang daging korban aja. Ini kada bak korban. Kan cerita-cerita yang bagus tuh. Jadi arti manakib itu adalah zikru khisalil hamidah, menyebut sesuatu perkara yang bagus-bagus. Itu manakib. Bahari mama sini ke-7 baca salawat, bahari mama ke-7 baca Al-Qur'an, bahari mama tarawih sidin bila tuntung tarawih tadarus Al-Qur'an. Itu manakib. Ngarannya lamun mintu bang bahari abah sidin umpat orang besong ayam, itu kada manakib. Itu menyakiti orang dalam kubur. Setiap apapun yang kada baik apabila disebut kepada orang yang sudah meninggal, maka itu jadi azab dan siksa, jadi saksi. Jadi karena itu dilarang dan hukumnya haram menyebut yang kada baik ketika orang itu sudah meninggal dunia, walau bujur. Misalnya si fulan ini ke-7 mencuntan, si fulan ke-7 mengambil ayam murang, si fulan ke-7 berhuruf sandal bila bulik di masjid, tulak sandal pagar, bulik sandal hanyar, misalnya. Nah, lalu meninggal sidin, walaupun kayak itu juga kehidupannya, tetap ada boleh diceritakan. Yang boleh apa? Dimintakan ampun, semoga mendapatkan rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita orang yang beriman. Jadi kita kadada menyakiti apalagi menyambati orang kadada. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah lagi akhlaknya Rasulullah itu luar biasa. Ini kan masjid, biasanya kan bila sembahyang berjamaah tuntung basalaman kan. Itu adat daripada kita ahlu sunnah wal jamaah. Sebab bila kita bersalaman, dosa kita itu ketika bersalaman, dan ketika bersalaman membaca salawat, makanya masih Allahumma salli ala Muhammad. Panjang benar 10 menit ada Allahumma. Dikira orang banyak anunya, makmumnya, sekayaknya imam lawan makmum aja, imam seikung, kaum seikung, tapi 10 menit ada supaya kisah banyak nih. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. 10 menit jurang banyak benar nih anunya, makmumnya pada sikung aja, cuman itu aja diselamani. Ada yang aneh lagi. Pernah datang ke satu tempat, waktu itu apa ngarannya, si sidin ini adzan, habis adzan qomat, habis qomat jadi imam. Lalu ada seikung datang umpan jadi makmum. Jadi ujar si imam tadi, istau sausukum rahimakumullah, ratakan sab. Jadi ujar makmum, kenapa nabi ratakan? Mun makmumnya seikung aja. Limbah tuntung ditakuni oleh nang makmum tadi, mana takmir masjidnya mana? Orang bertakun kenapa jadi sembahyang berjamaah seikung aja orangnya, kada ada orangnya baru di aja. Aku nak bawa hilang ke rumahnya, jadi ujian nang imam tadi, ampun maaf takmirnya ya aku jual. Jadi takmirnya sidin, kaumnya sidin, adzannya sidin, umatnya sidin, imamnya sidin. Sakit banan kayak ini. Padahal masjid ini lah di dalam satu riwayat hadis, setiap ada masjid itu
menjadi penahan turunnya bala. Allah ketika hendak menurunkan bala itu disuruh malaikat dulu melihati, apabila di situ ada masjid dipindah ke lain balanya, jangan parak masjid. Jadi mulia benar, luar biasa Allah, karena masjid inilah pandangan pertamanya Allah Subhanahu wa taala. Menurut dalam satu riwayat di Mesir, ulama-ulama besar itu mereka mengadakan satu musyawarah mencari satu permasalahan, yaitu mereka membahas ketika Rasulullah wafat dimandiakan, itu banyunya nang Rasulullah dimandiakan sidin wafat tuh kan, Rasulullah wafat dimandiakan, dimandi ini banyunya itu kemana? Jadi ulama ini membahas kemana ada yang menyimpannya, kan ada banyunya itu langsung hilang. Kan waktu Rasulullah dimandi itu, setelah dimandi banyunya itu langsung mengering, hilang. Nah, kemana anunya nih? Apa adanya banyu ini larinya? Dibahas-bahas, kadang dapatnya. Akhirnya ada seseorang ulama besar Al-Azhar ini malamnya mimpi Rasulullah. Setelah mimpi Rasulullah lalu bertakun, ya Rasulullah, waktu pian meninggal wafat, banyu pian dimandi itu kemana larinya? Nah, dijawab oleh Rasulullah, banyu itu dinaikkan ke atas langit, kemudian dicampur ke dalam banyu hujan yang turun. Jadi hujan yang turun itu dicampur lawan banyu tadi, di mana jatuhnya bekas daripada mandinya Rasulullah waktu wafat, disitulah akan terjadinya masjid. Jadi masjid ini adalah keberkahan daripada air yang ketika dimandikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru ada terjawab. Akhirnya ketika ulama-ulama di Mesir mereka mengadakan musyawarah, ternyata masjid ini adalah percikan atau air yang dulu bekas dimandikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi kita muliakan, kita agungkan, kita besarkan. Jangan sampai listriknya bayar tarus, kurangnya kadadaan. Benyalah kalau listriknya orang kadadaan. Nah, kita ya memang kada kawa berataan bang, ada nangka pehumaan, ada nangka kebun, ada nangka pasar. Iya maghribnya barang, jangan kaum itu juga seorangan jadi mulai adzan sampai jadi imam berwirid sampai tuntung. Itu ya adalah nang yang isi supaya jangan apa ngaranya dosa sekampungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-arif billah Al-Qutbul Aqwan Al-Habib Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau dilahirkan di kota Madinah dan beliau adalah salah satu dzurriyyat Rasulullah, keturunan daripada Sayyidina Hasan. Jadi Syekh Saman itu terkenalnya dengan sebutan Syekh, padahal di situ ada lagi sambungannya As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Jadi orang Mekah dulunya bila menyebut keturunan Nabi itu dengan sebutan Sayyid atau Syekh, karena orang yang alim. Nah, tapi kita di Indonesia ini biasanya sebutannya Habib. Tapi kalau di Mekah Madinah As-Sayyid biasa sebutannya, makanya As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Hasani Al-Qadiri, karena beliau dulunya tarekat Qadiriyah dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebutannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, padahal sini keturunan Nabi Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Amin. Jadi kalau ada ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah yang mengatakan bahwasanya Syekh Saman itu kada Habib, kada keturunan Nabi, berarti inya belum tuntung belajar ilmunya, dan kada ada silsilah sanatnya, dan kada ada riwayat daripada inya berisi yang jelas, dan inya itu kada berijazah masalah manaqib Syekh Saman. Manaqib Syekh Saman ini dibawa oleh Datuk Kelampayan. Datuk Kelampayan itu murid kesayangan Syekh Saman Al-Madani. Jadi satu-satunya di antara murid yang disayangi oleh Syekh Saman Al-Madani adalah Datuk Kelampayan. Sebab waktu di Mekah Datuk Kelampayan itu tulak ke Madinah. Nah, Datuk Kelampayan itu di Mekah 30 tahun mengaji. Kemudian tulak ke Madinah pulang 5 tahun mengaji di Madinah. 30 tahun mengaji urusan-urusan fikih, hadis, tafsir, usul-usul di Madinah. Khas 5 tahun belajar tasawuf, ilmu tauhid, suluk, masuk khalwat sampai mencapai makam wali kutub. Jadi murid-murid Syekh Saman itu banyak, ribuan di Madinah itu. Seluruhnya murid-murid Syekh Saman itu titelnya wali kutub. Ini kehebatan Syekh Saman Al-Madani membimbing murid-muridnya. Nah, termasuk yang dibimbing dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan, yaitu Datuk Kelampayan.
Datuk Lampayan ini ketika mengaji di Mekah itu ditulungi seorang jin Islam yang bernama Al-Badaqut Al-Mina. Al-Badaqut Al-Mina ini jin orang daripada Mekah. Nah, Al-Badaqut Al-Mina inilah yang membantu Datuk Lampayan menyiapkan setiap apapun keperluan ketika sidin menuntut ilmu. Kan Datuk Lampayan sidin tulak bujaan opanya, bini sidin ditinggal, jadi ke Mekah sidin tulak sorangan. Jadi nang mana pasakan baju, nang bemasak jin Al-Badaqut Al-Mina tadi, ngarannya Al-Badaqut Al-Mina. Lalu dibawa ke Martapura jinnya itu oleh Datuk Lampayan karena permintaan jin tadi. Lalu terkenal dengan sebutan Datu Baduk. Nah, Datu Baduk ini alim wali bangsa jin karena murid daripada Datuk Lampayan. Jin alim wali karena murid daripada Datuk Lampayan, Syekh Arsad Al-Banjari. Nah, jadi Datuk Lampayan ketika sampai di Madinah, beliau rombongan. Ketika itu yang pertama Syekh Abdurrahman Al-Misri, orang Banten, orang pengarangnya Banten. Kemudian lagi Syekh Abdul Wahab Bugis, orang Sulawesi, itu jadi minantu Datuk Lampayan. Kemudian lagi Syekh Daud Al-Fafani, orang Thailand. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, orang Palimbang. Ini semua kawan-kawan Datuk Lampayan mengaji di Mekah, kemudian ke Madinah dan berguru dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani ini beliau dari kecilnya, nah ini penting untuk anak-anak kita, dari kecilnya itu sudah dibawa oleh Mama Abbasidin ziarah-ziarah atau maelangi-elangi orang-orang nang alim. Jadi dari kecil dicintakan, dikenalkan dengan orang yang alim. Sekurang-kurangnya anak kita kalau cinta kenal dengan orang alim, inya bagus dulu akhlaknya, karena dapat berkat doa dan pandangan orang alim tadi. Walau nya kada jadi orang alim, walau nya kada jadi ulama, walau nya kada jadi apa ngarannya ustaz, tapi kalau sudah inya dapat berkahnya orang alim. Abdullah bin Zubair itu diludahi Rasulullah, didoakan Rasulullah, ditahnik oleh Rasulullah dengan masukan korma. Sekarang Abdullah bin Zubair setelah dewasa, beliau menjadi gubernur Mekah dan beliau menjadi ulama besar, ulama gubernur lagi. Jarang ada orang seperti itu. Ulama hafal hadis banyak, kemudian jadi gubernur lagi. Nah, ini karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Jadi anak kita kalau lahir pertama kali dibawa ziarah, baik kepada orang yang alim masih hidup atau mereka yang sudah berpindah ke alam barzah, yaitu ziarah. Ya kalau ada tutuha kampung di situ, contoh aja Abah Guru Sukumpul, waktu beliau dilahirkan, beliau itu seperti bayi yang kada bergerak, bayi yang mati, hatinya kada bergerak, kada ada menangis. Lalu dibawa ke rumah Tuan Guru Haji Adu, lalu ditiupi, dibacakan, diruqyah dengan Al-Quran, lalu timbul menangis. Setelah menangis, kada mau menyusul lawan mama. Akhirnya apa? Lidahnya Tuan Guru Abdurrahman ini atau Haji Adu ini diulur, lalu diisap oleh Abah Guru Sukumpul waktu sidin kecil. Jadi yang pertama kali masuk ke dalam perutnya Abah Guru Sukumpul adalah liur yang mulia seorang wali besar, yaitu Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu, guru dari ayah daripada apa ngarannya Tuan Guru Husin Kadri yang mengarang Senjata Mukmin, kitab itu. Demikian Abdullah bin Zubair itu diludahi oleh Rasulullah. Nah itu semua adalah keberkahan dari orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh. Seseman dari kecil itu, dari kecilnya sudah dicintakan, sudah dibawa kepada orang-orang yang alim. Dan ketika sudah dewasa disuruh membantu orang alim berkhidmat. Nah, dari karena itu apabila kita ada berisi anak yang sekolah agama, sikung barang itu sudah penyelamat bagi kita. Karena kena nang manalkin si anak kita itu, nang mahadiahi apa ngarannya pahala anak kita itu, nang memandiakan anak kita, nang menyembahyangi anak kita. Ya sekurang-kurangnya cucu. Jangan sampai kita berisi anak atau cucu kada ada nang alimnya. Urang berataan rugi. Sekarang pertanyaannya, guru ulun sudah ganal anak berataan, ada nang umurnya sudah 15 tahun, 17 tahun, ada yang sudah kawin. Kayak apa guru ulun hendak anak ulun supaya menjadi orang alim, supaya ia sekolah di pesantren. Ulah bahasa. Lapor kepada si pabriknya, kepada yang kada ini urusan tuha itu awak kerja. Ini ada kejadian di
Tarif dia mah itu orang umurnya sudah 90 tahun barabahan aja lagi nah. Awak sudah kata kau begarak dikawinakan oleh nan cucu umur 20 tahun bebiniannya bisi anak tuh. Jadi nang kada begarak itu awaknya aja. Yang itu normal aja. Awak aja itu ditangkir kan barang aja. Nah, jadi apa ngarannya? Harus ada berniat kita di antara anak cucu kita jadi orang yang alim. Kalau sudah kayak itu, maka balasannya kena dikubur, kena ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang ayah yang menyekolahkan anaknya agama, maka nanti apabila meninggal dunia di dalam kubur dihadangi Rasulullah, ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi ditunggu kena di padang mahsyar pulang, ditunggu lagi oleh Nabi Muhammad sampai masuk ke dalam surga. Kada ada amalan seperti itu, kada ada. Jadi kita bersyukur kalau ada anak cucu kita, beri mereka semangat, dukung dan doakan, jangan sampai terputus, sampai terus sampainya bujur-bujur menjadi orang yang berilmu, jadi orang yang alim sehingga ia kau mengamalkan ilmunya dan menyampaikan kepada orang lain. Jangan merasa ngalih kita mencariakan nafkah atau mencariakan rezeki padanya. Ya makanya ulun di pondok itu ulun takuni, kenapa pindah sampai sekolah mama abah kada kau lagi mau kosi. Padahal kan lawan mama abah kada bayaran. Di laporannya abah, mak kada bayaran di pondok, ujar abah guru gratis, ujar mamanya kata paji ikan bulik menggani aku usaha. Lain sudah urusan itu. Sudah digratiskan. Mencari usaha. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Salman Al-Madani, beliau selain daripada mencintai para aulia wassalihin dan berkhidmat, dari kecil itu sudah rajin beribadah, bangun tengah malam, kemudian membaca wirid sampai timbul isyraq. Kemudian beliau sering ziarah ke makam istri-istri baginda Rasulullah yang ada di pekuburan Baqi. Mana akhirnya Sidin Syekh Salman Al-Madani ini beliau dimakamkan di dekat kuburan istri Rasulullah yang ada di kuburan Baqi. Karena apa? Memang waktu hidupnya sering menziarahi istri-istri baginda Rasulullah SAW. Dan lagi di sini disebutkan bahwasanya Syekh Salman Al-Madani beliau sangat bakti kepada kedua orang tua. Beliau sangat memuliakan kedua orang tua dan beliau juga melazimi ziarah ke kuburan Baqi dan juga beliau selalu dalam zikrullah dan beliau mendapat izin dari Rasulullah untuk mengajar dan membawa orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Syekh Salman Al-Madani masyhur di kota Madinah, beliau menjadi ulama besar, banyaklah orang-orang yang kada katuju lawan Sidin, banyak orang-orang yang memusuhi Sidin, banyak orang-orang yang menghalang-halangi Sidin, banyak orang-orang yang memfitnah Sidin. Jadi ini sudah biasa. Setiap apabila yang benar, yang baik kita kerjakan, pasti tunggu aja, pasti ada halangan rintangannya. Dulu ulun waktu hendak membuka pesantren itu halangannya luar biasa. Sampai waktu itu pernah di muka asrama itu ada pohon nyur, kemudian nyurnya gugur, karena kepala santri pecah, kepala santri itu dibawa ke Banjar, alhamdulillah dioperasi sembuh sehat. Nah, lalu hendak ditabang pohon nyurnya tadi, disuruh dokter supaya jangan trauma karena melihat pohon nyur itu asa ia pulang kada boleh ditabang. Karena ini pohon nyur lebih dahulu tumbuh daripada pesantren. Ujar ampunnya tak dahulu nyur tumbuh pada pesantren. Coba biar. Ayo sudah. Lalu kananakan sembahyang hajat baca Yasin. Akhirnya hakun ditukari sebuah pohon 1 juta. Sebuah pohon di waktu itu ada 10 pohon yang ditambang 10 juta ditukar. Padahal yang ada nyurnya nyur yang tuha-tuha berataan. Nah itulah selesai tuha selesai larang harga. Nah itu cobaan itu sudah biasa. Hal itu sudah wajar. Dan itu memang setiap kita ingin berjalan di dalam kebaikan, maka pasti akan ada terjadi. Itu ada ngarannya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Beliau mertuanya Habib Umar bin Hafiz. Ketika berdakwah itu lancar terus, sehingga guru Sidin ini merasa ragu, ini berarti muridku ketika berdakwah lancar terus, berarti ini ada kesalahan, berarti ini kada bujur lagi dakwahnya.
Sebab kirinya dakwah benar pasti ada yang memusuhi. Akhirnya kada lawas Habib Muhammad Al-Haddad tadi ditangkap oleh orang, diculik oleh orang yang kada katuju. Nah, lalu sampai berita kepada guru murid pian Habib Muhammad Al-Haddad diculik kurang. Alhamdulillah, bujur sudah murid ini berdakwah. Sudah tuntung 2 tahun di penjara, keluar Habib Muhammad Haddad langsung mengadu ke penguruan. Guru, ulun di penjara orang, guru, ulun disiksa di dalam penjara apa karena banyak. Ujar si guru tadi, aku pemulaan ragu dakwah ikam itu karena ikam kada ada yang menghalangi, kada ada yang mengganggu, itu meragukan. Tapi mendengar ikam di penjara, aku syukur Allah Taala banyak ikam keluar. Nah, ujur ikam orang yang berdakwah. Sebab Rasulullah aja berdakwah sidin ke kota Taif dimusuhi, ditawakilon batu sampai patah gigi sidin, sampai berlumuran darah. Rasulullah itu ke Taif dakwah bukan disambut dengan marhaban, disambut dengan ketilaman, disambut dengan ini banyak apa ini, kopi, nah pisang apa sih. Kadanya nyamanan Rasulullah berdakwah, sambutannya ditawakikan anakan lawan batu sambil diucapkan majnun, 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 orang gila datang, orang gila datang. Coba sahabat Nabi nama Umpati menangis karena apa? Melihat Rasulullah berdarahan, Rasulullah patah gigi, Rasulullah ditawaki, Rasulullah disambati gila apa salahnya. Namun Rasulullah berdoa apa? Ujar sidin, Allahumma arham di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaum ulun itu nah, masyarakat kang anu ulun itu nah, inya kada tahu, jaka tahu inya kada memusuhi ulun. Demikian akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Sampai gunung nah ada di kota Taif itu berbicara, berpandir, wahai Muhammad, ikam hendak napa? Lamun hendak aku hancurkan kampung orang-orang menyakiti ikam tadi, hancur lebur, balik ujar si gunung. Ujar Nabi, jangan. Aku mengharap di sulbinya, juriatnya orang nama musyrik itu ada orang yang masuk Islam. Akhirnya siapa? Di antaranya anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu musuh besar, nah menyakiti Rasulullah. Anaknya Ikrimah masuk Islam, jadi sahabat yang menolong Rasulullah. Khalid bin Walid dulu musuh besar, hendak membunuh Rasulullah, tapi akhirnya jadi apa? Jadi pedangnya Rasulullah, pedangnya Nabi Muhammad. Nah itu jadi kita ketika berdakwah jangan putus asa. Satu, nah kedua, bila ada orang belum maasi jangan dikarasi, doa akan najah, bisa aja kan Allah Ta'ala memberi petunjuk dan hidayah. Jangan putus asa kita. Kalau misalnya berdakwah di kampung orang nak ada menerimanya, lalu langsung misalnya meninggalkan kampung tadi, minggat, lari misalnya, kampung sini memang sudah kampung orang neraka berataan, tinggalkan, salah. Pasti akan ada aja yang bagus. Sebanyak-banyaknya orang di kampung situ nak ada baik, pasti ada yang baik akan mendukung. Buktinya alhamdulillah setiap keadaan kita mengadakan seperti ini, ya kalau alhamdulillah banyak aja yang hadir. Memang ada aja yang kada katuju juga, memang ini belum dapat taufik hidayah, jangan diapai, jangan diapai. Nah untuk itu abahnya ngarannya Taufik, mamanya ngarannya Hidayah, nah anaknya ngarannya Hadi gitu. Jadi dapat berataan itu. Nah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perkataan Syekh Salman Al-Madani, barang siapa membaca doa ini setelah salat subuh 4 kali berturut-turut tidak diselangi dengan urusan dunia, maka Allah masukkan di dalam rombongan golongan wali kutub. Apa doanya? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut habis sembahyang subuh, barang siapa membaca ini termasuk di dalam rombongan wali kutub, presidennya wali. Kita kalau misalnya tulak kemanakah, mairingi gubernur sudah luar biasa fasilitasnya, mairingi menteri luar biasa, mairingi presiden nyamannya luar biasa. Ini kena di padang mahsyar kita di dalam rombongannya wali kutub. Kada ada hisab, kada ada pertanyaan, kada ada itu, kada ada ini, pokoknya terus di belakang wali kutub menuju makam, menuju tempat Rasulullah sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Handap aja doanya, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kali. Sudah itu lagi apa lagi? Kepahumaan kah, kabun kah, minum kopi kah, makan geguduh kah, apa lagi? Sudah makan doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Itu penting supaya kita wali kada, jangan wali ibadat gin koler kita.
Jangankan baca Quran sejuz, jangankan baca Quran sahatam, baca Quran sampai disejigin koler, Yasin gin banyak ada tuntung, bah Yasin wal Quranil Hakim teguringan. Banyak orang baca Yasin itu sambil duduk, Yasinnya itu nang tegugur. Banyak, artinya teguringan. Nah, jadi kita ibadat memang ada banyak. Namun ada jalannya, caranya yaitu kita membaca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Salman Al-Madani mengatakan, manusia ini diciptakan mulia, ahsani taqwim, dan manusia ini isyarat daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Kepala kita nang bulat ini di perkataan Syekh Salman. Sebagian daripada perkataan Syekh Salman, Allah memuliakan Bani Adam karena mereka itu kenyataan daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Kepala isyarat huruf mim. Ini kepala kita nang bulat nih. Ini huruf mim. Nah, mim. Kemudian lagi di sini Sidin mengatakan dada, tangan kita nih. Ini. Tangan ini. Ini hak. Nah, kemudian perut mim, batis ini dal. Jadi mim, ha, mim, dal. Jadi kita kenyataan daripada huruf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia. Kalau sudah diri kita ini adalah apa ngarannya rakam daripada mim, ha, mim, dal, masa dibawa mencuntan. Nabi Muhammad kada mencuntan, Nabi Muhammad malah menolongi bersedekah. Jadi kalau bujur kita meyakini diri kita ini adalah kenyataan daripada Nabi Muhammad, mim, ha, mim, dal, roh kita diciptakan daripada nur Muhammad, masa gawian kita kada baik, kada sesuai. Kalau sudah mim, ha, mim, dal, pasti gawiannya bagus, pasti perkataannya bagus, pasti akhlaknya bagus. Kalau masih mencuntan, berarti orang itu belum lagi kenyataan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sering mengingat, kepala kita mim, dada kita ha, perut kita mim, ini dal Muhammad. Nabi Muhammad pemurah, Nabi Muhammad kasih sayang, Nabi Muhammad pemaaf. Ada orang Badawi, orang gunung, orang bukit datang ke Masjid Madinah. Kan masjid waktu itu belum ada keramik, belum ada apa, masih pasir lagi. Sampai di masjid, orang Badawi tadi bakami. Nah, bakami. Sahabat yang lain sudah mengambil parang, hendak nyasahi, hendak nangkap. Ujar Nabi, jangan diganggu inya bakami, tuntungakan inya bakami. Kalau rahatan bakami disasahi, habis semasjidan tambur kami. Nah, coba lihat akhlaknya Nabi. Nah, jadi kadang tegas-tegas itu ada, amunnya ada habis sama masjidan kami, habis kami aja sudah tuntung. Didatangi Nabi, ujar Nabi, ini masjid, ada pantas kesan kami, apalagi bahera. Ini tempat munajat, tempat ibadat, tempat sujud, tempat baca Quran. Ungi ya Rasulullah, ulun kada tahu. Ulun orang kampung, orang gunung, masuk Islam tapi belum belajar apa-apa lagi. Minta maaf ya Rasulullah. Kada apa-apa ya Nabi. Nah, jadi beda antara kita menasihati orang yang kada tahu lawan orang yang berilmu. Jadi orang kada tahu menasihatinya dengan baik. Limbah itu sembahyang si Badawi tadi. Habis sembahyang berdoa, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, kasihi ulun lawan Nabi Muhammad. Adapun nang lain beratan itu jangan dikasihi, jangan disayangi. Ini anak manu ulun. Banyak anak bulik berucap pulang, ya Allah, bila Nabi Muhammad meninggal, bini sidin anak ulun kawini, ujar pulang bini Nabi pulang dikawini, padahal kada boleh mengawini bini Nabi, cuma inya kada tahu. Nah, inya kada tahu gitu. Nah, jadi akhlaknya Rasulullah itu pemaaf, kasih sayang, dan pemurah. Tidak pernah Nabi itu diminta kecuali memberi. Tidak pernah Rasulullah itu dimintai kecuali memberi hadiah. Kemudian lagi Syekh Salman Al-Madani, beliau diantaranya memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Hendaklah kamu menuntut ilmu tauhid, mengenal Allah, dan ilmu tasawuf, kebersihan hati, dan ilmu yang membawa kepada senantiasa bersyukur kepada Allah, dan semua itu kebanyakan didapat dengan duduk bersama orang salihin dan mencintai mereka serta membantu mereka. Jadi kalau kita
hendak melaksanakan syukur itu berat. Tapi kalau berkumpul dengan orang yang katuju bersyukur, insya Allah jadi orang katuju bersyukur. Kita hendak makrifat kepada Allah, mengenal Allah, sampai kepada Allah berat. Rancak-rancak duduk di hingga waliullah yang sudah sampai kepada Allah, terjadi sampai juga kepada Allah. Itu paling mujarab sudah. Sebab orang-orang wali itu ibadatnya siang malam. Itu ada seorang Habib di Tarim, adanya Habib Abdullah, ada salah Al-Aidurus, itu sekali napas, memang kalau secara akal ada mungkin sekali napas itu bisa membaca Al-Quran 1,5 juz. Memang kalau secara akal mustahil. Imam Zainal Abidin jam 2 bangun sampai jam 3 1000 rakaat sembahyangnya. Kita mustahil, ada mungkin. Tapi kalau orang sudah terbiasa, itu memang biasa. Kayak Pian Joto, dulu baca salawat 1000 kali rasa lawas benar. Wah ini capat benar, karena kayak ini aja lagi. Baca salawatnya sekali 20 mah ngatiknya. Datuk Kashful Anwar, aduh sejauh-jauh Syekh Kashful Anwar yang beliau adalah pengasuh pondok pesantren di dalam pagar, pesantren Darussalam. Itu beliau kalau sembahyang maghrib, sembahyang maghrib rakaat pertama itu surah Yasin, tapi lawasnya, jangkanya, masanya, waktunya sama seperti baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad berapa menit? Anggap aja misalnya 3 menit. Yasin seperti itu. Dan sini membaca tartil. Kadang Yasin kadang lancar Yasinnya tartil, tapi waktunya seperti orang membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini ngarannya keberkahan waktu. Rasulullah ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, langit pertama, langit kedua, sampai kepada Allah hanya beberapa menit saja. Mustahil lah, ada, itulah kekuasaan Allah. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di Tarim itu bilanya siang menghataman Al-Quran 4 kali juz, 4 kali khatam. Kemudian malam 4 kali khatam, jadi siang lawan malam 8 kali khatam. Al-Habib Umar Al-Muhdhar itu sekali napas menarik membaca Ya Latif 1000 kali. Memang kalau kita nak ada terbiasa, rasa ngalih, rasa mustahil, rasa kada mungkin. Tapi itulah pemberian Allah kepada orang yang dikehendaki. Nah, jadi kita karena kawakai itu mencintai barang, menyenangi barang, dan alhamdulillah pada malam hari ini tanda cinta kita kepada Syekh Saman Al-Madani bahwasanya ini membuktikan kita mencintai waliullah. Ketika mencintai waliullah berarti Allah telah cinta kepada kita dan wali itu telah mencintai kita. Kita kada bisa cinta lawan wali kecuali wali itu telah mendahului cinta kepada kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan sebab kita bertambah kuat beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Saman Al-Madani rupa beliau badannya tinggi, janggutnya tipis, mulutnya seperti huruf mim, warna kulitnya putih kemerah-merahan seperti warna kulit baginda Rasulullah, dadanya lebar, pakaiannya sederhana. Beliau sangat berwibawa, sangat khusyuk, mustajab doa, pemurah, pemaaf, tidak pemarah. Cirinya wali, pemurah, pemaaf, tidak pemarah. Itu ciri wali. Jadi wali itu cirinya kalau bang disurban, dibulang. Ya. Kalau orangnya bersurban, berbulang, tapi menyarikan pamamayan, lain wali. Orangnya bersurban, berbulang, tapi apik, bakhil, lain wali. Wali itu pemurah, pemaaf, dan mereka itu apa ngaran? Tidak pemarah. Selalu dalam zikrullah, sering datang hal fana, asyik di dalam menyebut nama Allah, dan apabila duduk bersama beliau terasa duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Rasa tenang, tentram. Itu juga kita di pengajian nih, rasa tenang, tentram sampai terguring-guring, menunjukkan khusyuk. Nah, akhlaknya Syekh Saman seperti akhlaknya Rasulullah. Beliau disebut As-Saman karena senantiasa mengisi sepanjang masa kepada murid-muridnya yang mencintainya dengan madadullah, asrarullah, anwarullah, nafahatullah, tajalliyatullah, futuhatullah, dan pandangan batiniah beliau untuk menyampaikan muridnya dan orang yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saman wafat pada tanggal 2 Dzulhijjah pada tahun 1189 Hijriah. Kamkan di kuburan Baki
berhampiran dengan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca manaqib Syekh Saman pada waktu haulnya dengan membaca Al-Qur'an, bertahlil, bersedekah semampunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya yang halal dan maka hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Syekh Saman, kita mencintai seorang waliullah, mencintai dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah, rezeki kita dimurahkan Allah, dan dijadikan negeri kita aman sentosa, dijauhkan daripada bala musibah fitnah, dan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan berkat Nabi Muhammad ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di malam hari ini menjadikan gembira Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah menjudahi umur kita nantinya dengan husnul khatimah. Ya Allah, siapapun yang banyak hutangnya, mudahkan untuk membayar hutangnya. Siapa yang belum punya dzurriyyat keturunan, berilah dzurriyyat dan keturunan. Siapa yang belum punya jodoh, berikan jodoh yang baik dan saleh dan salihah. Siapa yang punya usaha, usahanya diberkahi Allah dengan berkat karamat Syekh Saman. Ya Allah, kami memohon dengan berkat karamat Syekh Saman, luaskan rezeki kami yang halal, mudahkan segala urusan kami, jauhkan daripada segala bala dan musibah, segala fitnah orang yang iri dan hasud. Tidak pulang kami dari tempat yang mulia ini, melainkan dosa-dosa kami diampuni, terutama dosa kedua orang tua kami. Lapangkan hati kami, tenangkan hati kami, damaikan hati kami, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, isi hati kami ya Allah dengan mahabbah cinta kepadamu, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para aulia wassalihin. Penuhkan hati kami dengan ma'rifatullah, penuhkan hati kami dengan ya Allah ma'rifat kepada Nabi Muhammad. Isi hati kami ya Allah dengan rahasia-rahasiamu, dan jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang Engkau cintai. Jadikan kami termasuk golongan hamba-hambamu yang Engkau kasihi. Golongkan kami, masukkan kami ke dalam golongan Syekh Saman Al-Madani. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang nantinya menjadi kebanggaan dan menjadikan penyejuk bagi kedua orang tua, kebanggaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak pulang kami dari tempat yang mulia ini, melainkan kami mendapatkan hadiah yang istimewa darimu ya Allah, hadiah yang istimewa darimu ya Allah, hadiah yang menjadikan kami nantinya mendapatkan keselamatan dan keberkahan dan keberuntungan dunia akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, siapapun yang hadir di sini, tulis termasuk orang-orang yang Engkau cintai, tulis termasuk wali-walimu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir yang mendengarkan di majlis tempat yang mulia ini, tulis mereka semua di dalam Dewanus Salihin, diwannya para wali-walimu, di dalam buku-buku para walimu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Panjangkan umur kami di dalam taat ibadat, panjangkan umur kami di dalam ibadah dan taat, panjangkan umur kami di dalam ridha-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf. Bismillah.